inspirasi dari seorang guru, ya, seorang guru PAUD gitu ya, ketika akan menjelang ini bukan seorang kasih ya, saya orang guru aja lah, seorang guru PAUD gitu ya di tengah kota, ketika menjelang pensiun dia ingin membeli sebuah rumah yang kecil di pinggiran kota agar hidupnya tenang, jauh dari hiruk pikuk duniawi gitu. Ya, tapi tidak di desa-desa amat, biar kalau kebutuhan makan dan seterusnya dia bisa mudah tercukupi. Betul, ketika dia pensiun, kemudian Bu Guru ini memiliki sebuah rumah kecil di pinggiran kota, dan dia angan-angannya wah nanti bisa hidup tenang di sana dengan sekali tempo anak cucunya yang berada di kota sekali tempo bisa mengunjungi dia dan hidup jauh dari hiruk pikuk, tenang damai di pinggir sungai dan seterusnya. Nah, ketika minggu pertama, minggu kedua gitu ya, dia memang benar-benar merasakan ketenangan itu. Tapi mulai minggu ketiga, ternyata ketenangan itu sedikit mulai terganggu ketika ada anak-anak sekolah sudah mulai berangkat sekolah, ya, anak-anak SMP itu jalan kaki mau menuju ke sekolahannya gitu. Kemudian ketika mampir di melewati depan rumahnya Bu Guru ini yang sudah pensiun ini, ya dia biasa kan kalau ada tong sampah yang terbuat dari besi, ada kebetulan di situ juga berdekatan dengan tiang listrik itu, dia tabui gitu. Centang, pokoknya dia anak-anak SMP ini kemudian biasa nabuh sepotean biasalah seperti itu. Mulai terganggu lah Bu Guru ini. Kemudian setelah agak siang, kemudian lewatlah anak itu kemudian sekolah. Nanti siang setelah luhur itu datang lagi karena anak-anak pulang. Ya, klotak terus seperti itu. Ya. Karena kemudian hari berikutnya iya lagi pagi, pokoknya anak berangkat sekolah dan pulang sekolah terus seperti itu. Akhirnya lama-lama dia nggak tahan, Bu Guru ini asem tenang ini, kepengen hidup tenang malah bisiknya minta ampun ini setiap pulang sekolah dan berangkat sekolah. Mengingatkan sekali Bu Guru ini kayaknya kok nyambut gawe jadi guru terus gitu kan. Ya. Akhirnya pagi itu dia memutuskan agar anak itu nanti datang ke sini pokoknya tak adian. Gitu ya. Kira-kira nek panjenengan sing dadi Bu Guru itu, ya sudah pensiun itu, apa yang akan panjenengan lakukan teman-teman semuanya? Kepada anak-anak yang kotean di depan rumah, ya, kotean tong sampah dan tiang listrik itu. Nah, ibu-ibu aku isi menduga hanya satu jawabannya. Apa? Ya, Bu Guru ini justru melakukan seperti ini. Anak-anak, sini. Kemudian dia sudah takut itu. Jangan takut, saya nggak akan marahi kalian semuanya. Saya tahu kalian tuh senang sekali bermain musik dengan tiang listrik dan tong sampah ini. Wes mulai ini weh, nek kalian bagus mainnya, dibikin yang agak bagus kalian mainnya. Nanti tak kasih uang. Itu hari itu dia ngasih uang 20.000. Terus main. Gitu. Terus semangat dia, tambah semangat. Ya. Besoknya lagi, wah itu baru semangat. Tapi sayang ya hari ini Bu Guru lagi wes menipis ini persediaan uangnya. Tak kasih 15.000 lah. Tapi tetap main. Ya. Hari berikutnya, aduh anak-anak ini gajinya sudah tanggal tua ya. Bu Guru tinggal punya uang 10.000 nih. Udahlah 10.000 untuk main lagi lah, nggak apa-apa. 10.000 main lagi, ya. Tapi sudah nggak begitu semangat, 10.000 gitu ya. Kemudian hari berikutnya, saya anak-anak, saya sebenarnya kepengen ngasih uang seperti kemarin, tapi hari ini Bu Guru hanya bisa ngasih 5.000. Mohon maaf sekali anak-anak ya. Uang terus ada sendiri lah uang 10.000 suruh kerja.
dia merasa bekerja gitu ya. Ya akhirnya dia ya menabuh itu sekenanya, kemudian nggak begitu semangat, kemudian dia berangkat sekolah ya. Besoknya pagi Bu Guru ini ngomong, "Wes apa anak-anak hari ini Bu Guru sudah benar-benar kehabisan uang, tapi saya harap kalian tetap bisa langsung diamat. Oh, radhiwene duit gak? Kon nyambut gawe gitu." Teman-teman semuanya, pelajaran yang ingin saya sampaikan ke panjenengan semuanya terkait peristiwa ini ya. Satu, ketika kita menyelesaikan sebuah masalah anak-anak ya, jarang sekali kita menyelesaikan dengan pola pendekatan psikologis ya. Tadi pendekatannya psikologis itu ya. Kalau kita menyelesaikan permasalahan anak-anak ya, bukan permasalahan anak, permasalahan orang dewasa juga sama ya, itu langsung ya, langsung ngomai, langsung melarang, nggak boleh ini, nggak boleh gitu kan ya. Tapi dengan cara seperti tadi, dengan cara yang sangat-sangat menggunakan ilmu jiwa gitu, kejiwaan seorang anak, itu dia itu tidak dilarang, tapi tidak melakukan seperti yang kita inginkan gitu ya. Akhirnya mulai saat itulah Bu Guru ini bisa hidup tenang ya, tidak ada kotekan lagi ya, dan itu tidak dilakukan dengan kekerasan. Teman-teman semuanya, bisa panjenengan tebak, seandainya Bu Guru itu datang pagi-pagi itu kemudian marah-marah, apalagi sampai cincing-cincing rok gitu ya, besok lagi kalau awas ya apa seperti hakikatnya kita semuanya seperti itu gitu ya, kira-kira yang akan dilakukan anak berikutnya apa? Bisa nebak nggak? Apa? Besok ya dia akan lari saat ada panjenengan, tapi tidak ada jenengan, dia akan mengulangi. Dia itu punya kebanggaan iso ngece. Nanti kalau panjenengan keluar dia lari, kalau jenengan masuk keluar masuk rumah lagi dia datang lagi, munikan lagi. Itu pasti akan dilakukan ya. Itu justru jauh lebih tidak efektif ya. Pembelajaran satu seperti itu. Yang kedua, teman-teman semuanya, dari cerita tadi ya, kita menyelesaikan masalah terkadang memang harus butuh kecerdasan di dalam mensikapi semuanya agar semua ini tetap berjalan, yang ini tetap berjalan ya, tetapi smooth ya, bagus, endingnya bagus, semuanya damai. Saya kira ini sebuah organisasi yang saya banggakan ya. Menurut tadi testimoni dari Pak Yuli, memang Himpauti ini cukup bisa